lagi gitu buat Aska. Jadi kalau lo kenapa-napa ada yang nemenin. Nemenin siapa? Ya Aska lah. Kok jadi nemenin Aska? Ya maksudnya kan lu punya anak, punya Mau, bini. mau. Jadi Hi love, aku pengen ngobrol-ngobrol nih with my very good friend of mine yang baru sembuh. Nah itu, Ya, kan? apa lu mau nanya apa? Gue cuma penasaran nih. Pertama, how are you? I'm okay, I'm good. Udah latihan lagi, udah olahraga lagi, udah olahraga lagi, udah 100% kembali. Walaupun masih ada kerusakan dikit, paling 10%-an lah gitu. Itu bisa balik nggak sih kerusakan? Katanya bisa sampai 6 bulanan, tapi gua berhasil balik ke saat ini dalam waktu 2 minggu. Jadi gue paksain latihan, gue paksain olahraga. Kata dokternya harus. Oh, jadi kalau paru-parunya rusak itu diolahragain jadi sembuh? Karena mengembang kan, kalau kita olahraga kan paru-paru kita ngembang kan. Dan gue selamatnya salah satunya gara-gara karena kita olahraga, paru-paru kita lebih baik dibandingkan orang-orang yang nggak olahraga. Benar. Gitu. Tapi gue tuh dulu pernah bronkitis. Nah, terus? Lukanya masih ada sampai sekarang di Oh, paru. pasti. Tapi kan napas tuh udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, karena ada paru-paru yang mengembang. Jadi kayak saling menutupi gitu. Oh gitu. Katanya gitu. Walaupun lukanya masih Walaupun ada. lukanya scarsnya masih ada kan. Ya sama. Ya. Gak apa-apa, Anda terlihat sehat, Iya. cantik. Ya luka itu pasti Luka kan itu pasti ada. Kalau nggak di paru, di hati. Iya, deket kan. Gitu aja. Masanya di sini lukanya kanan kiri imbang. Iya, imbang. Tapi gue pengen cuma ini aja. Gue tuh nggak terlalu, kan mungkin semua orang udah nonton lah kejadiannya, kronologinya. Gue nggak mau nanya itu sih. Mau nanya apa? Gue cuma pengen tahu nih, waktu lu dinyatakan kritis, dalam pikiran lu tuh apa saat itu? Dalam Karena pikiran kan gua, ini mendekati antara hidup atau mati. Iya. Dalam pikiran gua selalu gini. Gua itu orang yang selalu harus positive thinking. Tapi positive thinking tapi know the worst possible thing can happen. Jadi yang pertama kali gue lakukan pada saat itu adalah nelfon notaris dan teman-teman gue untuk memindahkan beberapa harta ke anak gue. itu lagi ibaratnya lagi sekarat gini ya Mas ya. Lagi. Lo mikir, Nah, gue harus positif, gue harus mikirin semua aset gue pindahin ke Ya. Aska. Kan nggak segampang itu orang bisa mikir gitu. karena gini, pertama gue nggak sekaratnya begini juga sih. Oh enggak? Nggak. Jadi sekaratnya gimana? Sekaratnya cuman lemes, demam, tapi karena saturasi gue nggak turun, jadi gue napasnya masih bisa gitu. Jadi pertama kali begitu anak gue ada di situ, gue bilang sama anak gue, it's possible I gonna be good. Depan Aska. Nah dia berusaha untuk kuat, no you're not. Dia tuh gini kan, buat dia kita olahraga bareng, kita apa bareng. Aska bilang gini, Pak, if you're dead, then everyone gonna die kalau kena. Because you're strong, ya ketika masuk. Iya paham Pak, jadi analoginya sih oke. Gitu. Terus Betul bilang, juga sih. iya tapi this is different, this is badai sitokin yang mana begini-gini. Tapi dia berusaha untuk nggak gitu. Gue bilang oke, Aska thank you but listen to me, dengerin gue bilang gitu. Kita akan telepon notaris, Papa akan pindahkan beberapa harta buat kamu, Papa akan pindahkan including the stock. Seriously. Saham. Including saham, MCAS, IFAS, semuanya. Semuanya lah udah pokoknya. Terus including aset dan apapun. sebagainya. Walaupun nggak bisa semua ya, karena waktunya terlalu cepat. Tapi pada saat itu gue bilang, apa yang bisa dikerjakan. Terus gue mindahin cash ke dia. Berapa tuh Mas? Ya lumayan lah, sampai kuliah selesai bisa lah gitu. Banyak tuh, 2 digit. Ya, kuliah beres lah selesai gitu. Wah, gila. Gue mindahin cash ke dia dalam pengertian kenapa? Karena kita tahu begitu ada apa-apa, begitu gue mati, misalnya gue mati, untuk ngurus itu semua takes time. Dan dia di bawah umur dan juga. dia di bawah umur. Nggak semudah itu buat ngurus. Dan terus harus ada walinya. Bener. Tapi kalau dia punya ATM sendiri dan dia punya cash di situ, setidaknya kalau dia butuh sesuatu, dia butuh apa, dia bisa hidup. Itu dulu yang gue lakukan. Bener. Karena gue pikir kemungkinannya nih 50-50, either gue lepas dari badai sitokinnya dan gue hidup, kan suaminya itu meninggal gara-gara badai sitokin. Siapa? Artis, I forget the name. Siapa? Baru cowok? aja.
Yang meninggal yang cowok, pendeta. Oh, si Joanna Alexander. Joanna Alexander, ya. Oh, bener. Badai Sitokin kan. Udah Dia sembuh. udah sembuh. Iya, sama. Udah sembuh terus tiba-tiba kritis. Oh, Sama. itu badai. Oh, Sama kan gue udah sembuh. Gue kena COVID kan 4 hari udah sembuh. Gue udah ke gym lagi, udah latihan lagi, gue udah bikin podcast sama orang. oke. Karena di swab gue negatif, antigen ya waktu itu ya. Gue swab antigen udah negatif nih, gitu udah gini terus ya udah. 2 minggu setelah itu, panas 41, pernah ngerasain panas 41? Wah sudah halusinasi sayang. Belum pernah gua. Panas waktu halusinasi. Halusinasi tuh kayak gimana? Ini muter. Tembok tuh muter, goyang semuanya. Terus lu ngeliat something yang you don't want to see lah. Gitu. Masa? Jadi gue bisa duduk di sini gitu, mata gue bisa ngeliat sesuatu, tapi gue ngeliat kayak ada di ruangan lain udah kayak begitu. Karena panas ya, karena udah brain functionnya udah not really working. Terus akhirnya gue ke Medistra, karena paling dekat pada saat itu posisi gue ke Medistra, ketemu dokternya, suntik paracetamol dulu, dosis tinggi sampai panasnya turun, bisa mikir gue. Gitu. Nah yang deg-degan adalah di hari ketiga. Karena kalau paracetamolnya abis lu naik panasnya, artinya lu kritisnya nggak berhenti. Bener. Karena di depan kamar gue ada orang kritis 2 bulan. Gimana kritis COVID? Kritis Penyakit setelah COVID, lain? badai sitokin. Bohong. Bener 2 bulan. Jadi ini orang ya, Oh tiba-tiba my God. masuk ICU. Dari masuk ICU, balik ke kamar. Belum selesai, masuk ICU, bulak-balik 2 bulan. Jadi gue ngeliat, anjir, ini orang 2 bulan. Nggak lucu. Lu udah pikirannya jangan-jangan Pikiran gue gua, juga 2 bulan. Ya mending kalau 2 bulan terus, you Iya. survive. Kalau Iya, 2 bulan kalau nggak enggak- survive, ada orang yang berapa hari meninggal kayak yang pendeta Iya, itu. kemarin. Jadi gue begitu 3 hari itu, jadi gue ngeliatin jam. Karena gue tahu gue punya paracetamol abis jam 6. Oke. Efek paracetamolnya abis jam 6. Iya, karena setelah disuntikan kan ada efeknya tuh. Betul. Kelar, jam 7 6. panas nggak nih? Oh, lu cek. Lu sampai ini. Gue cek. Lihat jam? Gue lihat jam, gue cek. Gue lihat jam, gue cek. Jam 7 panas nggak? Enggak. Jam 8 panas nggak? Enggak. Jam 9 panas nggak? Enggak. Sampai pagi gue nggak tidur ngecekin panas. Begitu sampai pagi gue nggak panas, dokternya dateng, cek ini, cek panas, cek semuanya. Terus dokternya, you're okay. Udah lewat masa kritisnya. Wah, itu rasanya. Jadi sembuh hanya paracetamol aja? No, obatnya macam-macam. Tapi maksudnya Di masa kritis itu? Di masa kritis itu obatnya banyak. Makan di Semuanya injek. Cuman paracetamol supaya gue nggak ngerasain demamnya. Tapi kalau paracetamolnya habis, obatnya nggak bekerja, berarti lu balik ke panas balik lagi. panas lagi. Lu nggak mau ini ya, Mas Dad, nggak mau punya adik lagi gitu buat Aska. Jadi kalau lu kenapa-napa ada yang nemenin. Nemenin siapa? Ya Aska lah. Kok jadi nemenin Aska? Ya maksudnya kan lu punya anak, punya Mau, bini. mau. Jadi biar kalau misalkan kayak gini tuh, setidaknya ada yang jagain lah. Lah, kan Maksudnya Sabrina kapan dikawin? bukan. Kan tetap walinya bukan dia kalau Aska. Ya kan kalau udah nikah kan beda, bisa jadi wali. Walinya ibunya. Ya kan kalau lu udah nikah, Coba punya nanti adik gue lagi. cek ke notaris. Nah, lu Gua cek ke deh. notaris, walinya. Siapa tuh jadi- Iya. Emang nggak apa-apa Aska kalau walinya balik ke ibunya? Nah, saya mah tergantung Aska. Pertanyaan Anda. Oh ya nggak tahu kan gue Menjebak. nanya aja. Nggak menjebak, gue Kalau cuma saya mah nanya. tergantung Askanya mau gimana terserah. Tapi Sempat dibahas nggak kemarin? sempat dibahas bahwa Askanya mengatakan bahwa kalau ada apa-apa dia bilangnya I want to running everything myself. Oh jadi nggak mau ke wali ibunya? Kalau dia mengatakan pokoknya I want to running everything myself. Ya kalau dia mau datang ya silahkan. Tapi kan rumah ada. Maksudnya I want to stay at the same Tapi kan place. secara hukum belum boleh sendiri. Nah, itu dia makanya memang pasti nggak boleh. Ya tapi kan ketika dia ngomong begitu ya udahlah gue diem aja lah. Secara hukum kan pasti di bawah umur. Jadi sebenarnya gini Luna, gue nggak takut mati pada saat kemarin. Dan gue sadar bahwa gue nggak takut mati itu kemarin. Sadar? Sadar. Jadi kan sama ini kalau gue ngomong Sadar apa lo yakin di dalam diri lo nggak akan lewat Nggak. saat itu? nggak, gue pikir gue lewat. Lu pikir Lewat. lo bakal lewat? Gue pikir gue lewat. Karena di berita-berita yang gue baca orang-orang yang kena badai sitokin pada lewat. Syekh Ali Jaber itu lewatnya wait, lo lagi begitu, lo baca berita tentang orang badai sitokir ini?
tentang badai sitokin because I want to know the chance of survive-nya berapa gede gitu. Ternyata ya parah banget. Nanya semua dokter bilangnya parah banget. Kan bisa turun dong mental kita baca begitu, anjrit bisa nggak survive gue nih. Oh iya. Tapi gue berusaha untuk positive thinking. Tapi tetap aja gitu. Jadi tadi tuh gue mau cerita begini bahwa gue tuh gue kan gini. Kalau kita kan selalu ngomong gue mati tuh nggak takut. Gitu. Cuman. Tapi nggak pernah ada di situasi itu. Ada di situasi itu. Nah kemarin gue ada di situasi itu. Oke. Dan gue bisa mengatakan gue mati nggak takut. Serius? Yang gue takut adalah anak gue gimana. Kalau anak itu sudah berusia 18 tahun. Lo akan lebih tenang? Gua tenang pasti. Mau mati-mati deh. I mean, doesn't mean I want to die. Tapi ngerti. kalau gua sampai jalannya, mati, memang jalannya mati, anak gua sudah bisa sendiri, go for it. Udah, gua nggak ada masalah. Tapi mungkin itu juga yang bikin gua survive. Karena di otak gua nggak boleh mati. Karena kalau gua mati, ini anak gimana? Susah kan? Nah iya makanya. Jadi di otak gue nggak boleh mati. Datur ini sama ada rasa ya deg-degan. takut, deg-degan, apa kan susah ya? Susah. Dan tapi lu percaya kehidupan setelah mati nggak sih? percaya, tapi kan tetap aja tidak bisa ketemu kan. Iya juga Jadi sih. kan tidak bisa, jagain iya, kan tidak bisa kan, gitu kan. Ya, Jadi tidak ada bedanya karena tidak bisa ketemu gitu. Gemes banget. Dan yang kesian adalah dianya. Gue nonton tuh podcast lu yang Mas Aska tuh. Terus lu kan post yang clippingan gitu kan yang Aska masih kecil. Gue nangis loh nonton itu. Karena dia dari kecil begitu. Aduh. Terus dia bilang yang paling jahat itu adalah ketika dia bilang, gue bilang lu bisa mati juga. Terus dia bilang, no, I know, gue tahu COVID kalau gue kena nggak apa-apa. Iya, but there is a chance. Terus dia bilang, ya then we die together. What did you do to him? That's a good question sih. What did you do to him? Love him with all my heart. Aww. Jadi, gue tuh kadang, ini gue belum pernah cerita nih, gue ceritanya cuma malu. Gue tuh kadang pacaran sama cewek. Banyak lah ceritanya gitu. Yeah. Biasanya cemburunya sama dia. Aska. Ya. Karena gue nggak bisa, ini gue cerita gue sedih. Karena misalnya gue pacaran sama lu dah gitu dah, yang paling aman gue ngomong gue pacaran sama lu. Terus lu ada acara gitu misalnya. Gue minta dinner. Ini dong, pergi yuk gitu. Pergi gitu. Ya jam 9 gue harus pulang. Bete ceweknya. Iya. Biasanya gitu. Terus kok lu nggak lama sih sama gue? Terus misalnya ada acara apa gitu lah, misalnya ke bukan clubbing lah, misalnya ke dinner apa gitu lah. Ya gue nggak bisa pulang dalam keadaan hangover. Nggak bisa dalam keadaan mabuk, nggak bisa dalam keadaan apa. Nggak bisa dalam keadaan fun, nggak bisa dalam keadaan gitu. Jam 9 gue sudah harus ada di rumah. Kenapa? Karena dia butuh tidur pada saat itu. Karena kalau nggak ada gue, dia nggak tidur. Karena dari kecil, gue nemenin dia tidur. Jadi, ya sekarang udah mending ya, karena dia udah gede gitu ya. Kalau sekarang mau gue nggak pulang, ya udah gitu. Cuman kalau dulu, momen-momen itu tuh yang berat banget. Gitu. Jadi, dia ingat sampai sekarang dan membuat but dia... it's worth it. It is worth it. I think at the end of the day, it's worth it. Gue sih ngeliat Aska sih one day gitu kalau gue punya anak gitu, I would love to have that relationship. Yes. Yeah. Dan lu itu kan pernah ketemu Aska, ingat ya waktu yang di such a sweet boy. Sweet boy. So iya, jadi gue pas nonton itu kayak kok gue nangis ya ngeliatnya. Yeah, jadi gue tuh selalu kayak lo apain dia sih gitu. Ya itu, ya gue selalu menjelaskannya gini bahwa gue mengalami keadaan capeknya 2 kali lipat, kehilangan job, gue ngalamin resah 2 kali lipat, bete 2 kali lipat, tapi gue juga ngerasain dipeluk dia 2 kali lipat, disayang dia 2 kali lipat, gitu. Waktunya 2 kali lipat, that's what.
Nah, mau nangis nih. I know, udah berkaca, makanya pakai kacamata. Jadi rasanya apa ya? Ya pernah gitu misalnya gue pacaran gitu. Ya lu harus milih dong waktu gitu. Ilfil gue langsung. Langsung baik. Enggak lah, nggak bisa gitu. Karena ya mungkin gue salah juga gitu. Mungkin gue salah Enggak juga. sih. Ya nggak meant to be artinya. Atau gini, mungkin ya not meant to be with me gitu. Iya, Karena nggak keadaan bisa. gue seperti itu. Iya. Keadaan You gue have a condition, kan? keadaan gue seperti itu gitu. Jadi saya mau keluar kota gitu, tapi anaknya ada di sini. Ya lu ke Bali deh kemarin gue pacaran sama lu, tapi anaknya di sini lagi sekolah gitu. Ya, susah ya. Gue milih ini gitu. Ya jadi have fun-nya gue nggak ada. Jadi makanya ada waktu-waktu beberapa lama ketika gue tuh beneran nggak kemana-mana. Gitu. Sehat selalu ya Mas. Yes, thank you ya. Thank you for sharing. Thank you ya. Ini sih tambah banyak yang naksir kayaknya nih. Iyalah. Mumpung asanya udah gede. Gitu ya. Oh, Askanya apa bapaknya nih? Enggak, kalau naksirnya sama gue nggak apa-apa karena askanya udah gede gitu Oh kan. iya. Karena kan jadi cowok idaman. Oh iya benar. Denger interview Ini tayang kan? Tayang. Oh, gue tayangin gue. Ada yang marah dong kalau tayang nanti. Cewek gue lihat marah dong. Loh, justru Sabrina akan ngerasa lebih gila. Gue beruntung banget. Oh, Hanya gitu. gue yang bisa menaklukkan. Oh iya benar. Aman, Nah, aman, ya. Aman. Kalau gue jadi Sabrina, banyak cewek yang naksir lo. Artinya gue menang. Gue happy. Oh iya. Oh iya benar. Gue happy. Iya, iya. Aman. Saya udah nggak mau ngomong apapun nih. Nggak mau ngomong apa ya? Daripada salah ngomong ini saya. Saya pilih diam. Takut ntar pulang. Udah aman soalnya, udah aman. Udah aman. Oke, thank you so much. Thank you for ya. sharing. And happy birthday for you ya. Oh, thank happy you, birthday. Mas. You're always beautiful. Oh, thank In my you. eyes, you're always beautiful. Oh, thank Gue pernah loh dia lagi show terus gue foto diam-diam. Lihat cantik deh. Ingat ya? Ya, Ingat? bagus. Thank you. Bye.